Reforming Heart, hari ke-102. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Raja Israel, Ela, Zimri, dan Omri. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 16 ayat 8 sampai ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ela, Raja Israel. Dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Zimri, lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Zimri, Raja Israel. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya. Dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Pada waktu itu bangsa Israel terbagi 2. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja. Dan sebagian lagi mengikuti Omri. Omri, Raja Israel. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula,
sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dalam bacaan hari ini kita melihat 3 orang raja Israel. Yang pertama adalah Ela. Raja ini memerintah hanya 2 tahun saja. Dia tidak tahu bagaimana menjalankan tahta kerajaan dengan baik. Bahkan ketika Zimri, panglima pasukan keretanya sendiri, menggulingkan tahtanya, dia sedang dalam keadaan mabuk. Setelah dibunuh dan kerajaannya jatuh ke orang lain, Tuhan menghabiskan keturunan Baesa seperti yang telah dia nubuatkan melalui Yehu. Apakah alasan Tuhan menghancurkan Ela dan seluruh keturunan Baesa? Karena Ela, sama dengan Baesa, telah menyakiti hati Tuhan dengan berpaling kepada berhala-berhala, dan juga membuat seluruh Israel berpaling dari Tuhan kepada berhala-berhala. Kerusakan yang dimulai oleh Yerobeam sekarang diteruskan juga oleh Baesa dan Ela. Itulah sebabnya, baik Yerobeam maupun Baesa disingkirkan oleh Tuhan dari tahta setelah hanya 2 generasi saja. Maka dinasti Baesa harus terputus dengan umur pemerintahan yang sangat pendek. Zimri yang membunuh Ela sekarang menjadi raja. Tetapi ternyata dia tidak mempunyai pendukung yang cukup kuat. Setelah dia mendeklarasikan dirinya sebagai raja, ternyata sebagian orang Israel ingin membunuh dia karena dia telah membunuh raja. Dia bahkan belum sempat melakukan apapun karena pemerintahannya yang hanya berumur 7 hari. Seluruh rakyat mengangkat panglima tentara Ela, yaitu Omri. Zimri berlindung ke kota berbenteng, tetapi kemudian membakar benteng itu dengan dirinya di dalamnya. Zimri pun mati terbakar karena terdesak oleh orang-orang Israel yang mau mendukung Omri. Mengapa Zimri mati? Karena kurang di dalam melobi? Karena salah memperhitungkan dukungan rakyat? Tidak. Ayat ke-18 dan 19 mengatakan bahwa Zimri mati karena Tuhan menghukum dia oleh sebab dosa-dosanya yang begitu berat. Tangan Tuhan ada di balik semua peristiwa untuk mendatangkan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera pada waktunya. Jika waktu penghakiman Tuhan telah tiba, maka keadilannya akan menjadi nyata. Raja-raja dalam sejarah kitab ini diangkat oleh Tuhan, walaupun tidak semua dicatat. Dalam ayat kedua dikatakan, raja keji seperti Baesa pun diangkat oleh Tuhan. Mereka diangkat oleh Tuhan dan akhirnya harus digulingkan oleh Tuhan sendiri karena segala bentuk kekejian dan kejijikan hidup yang mereka lakukan, bahkan meskipun mereka telah diberikan kedudukan raja. Raja berikut yang dibahas adalah Omri. Omri adalah seorang yang sangat berbakat. Dia sebelumnya adalah panglima perang dari Raja Ela. Dialah yang memimpin Israel untuk mengalahkan Zimri, pembunuh tuannya. Hal ini tercatat di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat ke-31. Demikian bunyinya. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Setelah dia menaklukkan Zimri yang kemudian bunuh diri ketika sudah terdesak oleh Omri, maka kerajaan itu terpecah. Sebagian tetap mengikuti Omri, tetapi sebagian lagi mengikuti seorang bernama Tibni. Kekuatan pengikut Omri lebih besar, sehingga akhirnya Omri lah yang mempertahankan tahta sebagai raja Israel. Omri menjadi raja dengan keahlian yang baik, keahlian yang juga dimiliki anak-anaknya yang meneruskan tahtanya. Dia membeli Samaria. Menurut seorang yang bernama Paul Helm, Samaria adalah tempat yang sangat strategis secara ekonomi karena dilalui oleh jalur perdagangan yang penting. Pembelian ini dan keputusan memindahkan pusat pemerintahan ke Samaria
adalah langkah yang akan menguatkan ekonomi Israel. Selain stabilitas ekonomi, baik Omri, Ahab, maupun keturunan selanjutnya berhasil mempertahankan daerah Israel dari serangan musuh-musuhnya. Mereka berhasil secara ekonomi dan politik. Masih ditambah lagi adanya stabilitas agama di mana rakyat diizinkan untuk menyembah apapun yang mereka mau. Lalu relasi dengan bangsa-bangsa lain dipertahankan melalui pernikahan. Misalnya Ahab, anak Omri, menikah dengan Isabel, keturunan pemimpin dari Sidon. Dan yang juga penting adalah Omri dan dinastinya terus mempertahankan perdamaian dengan Yehuda. Omri dan 3 orang keturunannya kemudian menjadikan dinastinya kokoh ketika memerintah Israel. Tetapi apakah yang dikatakan oleh kitab Raja-Raja? Kitab ini mengatakan bahwa Omri dan keturunannya adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan dan menyembah Baal. Mereka mengabaikan firman Tuhan dan mencari istri dari orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Inilah perbedaan cara Alkitab menafsirkan keadaan seseorang dibandingkan dengan dunia. Dunia tentu akan mengagumi Omri dan dinastinya, tetapi Tuhan tidak mengagumi apa yang dikagumi oleh dunia. Tuhan murka dan berniat untuk menghabisi keluarga Omri dan mencabut tahta Israel dari dinasti ini untuk diberikan kepada orang lain yang akan Tuhan pilih. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, perhatikan apa yang telah kita baca. Semua orang berebut tempat tertinggi di dalam kekuasaan. Memang benar bahwa keadaan jiwa manusia tidak akan pernah mau dirinya dianggap rendah. Manusia berebut kuasa karena ingin menguasai manusia yang lain. Hidup dengan mewah sebagai raja, dan ingin bisa mengontrol segala sesuatu. Keberdosaan manusia membuatnya mencari kehancuran dan kematian dari orang-orang yang dianggap pesaing untuk mencapai taraf hidup seperti ini. Demikian juga dengan Zimri dan raja-raja lain yang menggulingkan tahta raja sebelumnya. Tetapi meskipun semua hal ini dianggap wajar bagi dunia ini, kita tetap berpatokan pada ajaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hal-hal sedemikian tidaklah wajar. Semua itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan membenci pemerintahan penyembah berhala. Tuhan juga membenci pemerintahan yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali hal yang menjadi biasa karena sudah membudaya. Renungkanlah betapa rusak hal-hal yang kita temui, tetapi begitu biasa. Alangkah bahaya kalau kita pun memandangnya dengan cara dunia memandang, tetapi tidak dengan cara Tuhan memandang. Hal yang kedua, bagian ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa Allah membenci penyembahan berhala, tetapi tidak langsung memberikan penghukumannya. Inilah yang membuat kerajaan Omri dan anak-anaknya akan terus berada dalam keadaan yang kuat dan juga makmur, meskipun tetap ada hal-hal yang sulit. Allah tidak akan langsung menghakimi mereka, tetapi ingatlah apa yang Alkitab katakan mengenai waktu penghukuman Tuhan. Pada waktu yang Tuhan tetapkan, pada waktu itulah Tuhan akan menghukum. Mengapa tidak diberikan penghukuman yang langsung? Karena Tuhan yang sabar masih memberikan waktu bagi orang berdosa untuk bertobat. Tetapi celaka jika orang berdosa yang diberikan kesempatan bertobat justru semakin menjadi jahat karena tidak juga dihukum. Hal yang ketiga, hal berikut yang dapat kita renungkan adalah bahwa kesejahteraan menurut ukuran dunia berbeda dengan kesejahteraan menurut ukuran surga. Dunia memahami sejahtera di dalam lingkup yang sangat sempit, tetapi Allah melihat sejahtera di dalam aspek relasi dengan Tuhan. Penyertaan dan berkat Tuhan, kasih kepada Allah, dan juga kasih kepada sesama manusia. Itulah sebabnya segala pencapaian Omri dan juga keturunannya akan mempunyai kekuatan yang besar. Asalkan dia tetap kembali kepada Tuhan dan menundukkan diri kepada Dia. Tetapi tanpa takut akan Tuhan, segala pencapaian itu tetaplah pencapaian yang kosong. Tanpa melibatkan relasi dengan Allah, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan memberikan kepuasan sejati kepadanya.
Semakin seseorang mencari kepuasan dan penghiburan dari luar Tuhan, semakin seseorang itu menjadi penuh tekanan dan gagal menahan semua hal yang menimpa dia. Kerajaan Omri mulai kuat secara ekonomi, politik, kedamaian dengan Yehuda, dan lain-lain. Tetapi apakah ini berarti Omri diberkati oleh Tuhan? Tidak. Kalaupun Tuhan memang masih mengizinkan berkatnya diberikan, pastilah alasannya bukan karena Omri. Tuhan tidak memberkati dia. Bahkan kitab ini mengatakan Tuhan murka kepada Omri karena dia menyembah berhala. Murka Tuhan tidak mungkin diberikan bersama-sama dengan damai sejahtera. Jangan tertipu dengan kesuksesan dunia. Kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan tidak menjadi patokan bahwa Tuhan berkenan. Tetapi kesucian, ibadah yang sejati, kasih, ketaatan akan firman, kerinduan akan Allah, dan kerendahan hati, kepada semua hal-hal inilah tanda Tuhan berkenan.